Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, siang hari ini saya mau mengajak Anda untuk berkunjung ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk menikmati pemandangan alam nan asri yaitu Aerosport Bukit Gendang yang kini resmi dijadikan sebagai destinasi wisata sekaligus pengembangan olahraga dirgantara pertama di Batam. Festival yang tidak kalah menarik lainnya adalah Festival Jember Kota Cerutu Indonesia yang memperkenalkan beragam produk UMKM kepada peserta Festival Cerutu yang datang dari berbagai negara. Juga bila Anda siang hari ini mau ngopi-ngopi cantik nih, boleh juga dengan mencoba kopi tuni khas Maluku dengan cita rasa yang berbeda tentunya. Segera kita saksikan ketiga beritanya berikut ini. Aerosport Bukit Gendang di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, kini resmi dijadikan sebagai destinasi wisata dirgantara pertama di Provinsi Kepulauan Riau. Destinasi wisata yang memiliki pemandangan 360 derajat yang menunjukkan keasrian alam dapat dilihat dari segala arah. Pariwisata ini diharapkan mampu menarik kunjungan dalam maupun luar negeri. Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Muda TNI Bowo Budiarto, ditemui saat peresmian Aerosport Bukit Gendang Sabtu 27 November mengatakan, destinasi wisata ini juga akan dikembangkan untuk olahraga dirgantara, seperti aeromodeling, terjun payung, terbang layang, gantole, para layang, dan lainnya. Bowo optimistis langkah awal untuk mengembangkan potensi pariwisata dan olahraga udara tersebut dapat mendukung pemulihan ekonomi di Kota Batam. Pemanfaatan wilayah dirgantara yang ada untuk mendukung kebutuhan pokok kita. Bahwa kita tahu kita masih butuh tempat-tempat dan sumber daya yang khususnya di Indonesia itu untuk ke depan dapat mendukung kegiatan Angkatan Udara. Bowo menambahkan pihaknya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bekerja sama untuk melestarikan wilayah resapan air serta menjaga hutan dari aksi perambahan melalui Aerosport Bukit Gendang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, antusias para pemangku kepentingan dan konsumen cerutu dari dalam dan luar negeri justru meningkat dalam acara Festival Jember Kota Cerutu 2021 yang digelar di Jember 26 hingga 28 November. Sedikitnya 100 undangan dari dalam dan luar negeri hadir di acara bertaraf internasional ini. Di antaranya perwakilan sejumlah kementerian, duta besar, perwakilan negara asing, produsen cerutu nasional dan mancanegara, distributor dan agen, serta komunitas pecinta cerutu Cigar Club se-Indonesia. Selain untuk lebih memperkenalkan cerutu buatan Jember, festival ini digelar juga sebagai upaya lebih mendorong usaha mikro kecil menengah UMKM Jember untuk go internasional. Dengan memperkenalkan beragam produk UMKM kepada peserta festival cerutu yang datang dari berbagai negara. Selain diajak melihat langsung proses pembuatan cerutu yang dihasilkan dari tembakau berkualitas Jember, para tamu dalam Festival Jember Kota Cerutu juga dikenalkan dengan beragam produk-produk UMKM unggulan Jember, mulai dari kerajinan manik-manik, kopi, batik, dan produk UMKM unggulan lainnya. Cigar Cerutu di Jember sudah cukup terkenal. Di belakangnya mengikuti produk-produk UMKM kita. UMKM kita seperti Ekopril, kopi, robusta, dan yang lain-lain mengikuti, termasuk handicraft ya dari balung mainan bilang-bilang bermacam-macam itu mengikuti. Dengan potensi UMKM, hari ini ada 20 UMKM yang kita sajikan kepada 4 kedutaan dan 12 dari warga negara asing yang datang ke sini, mulai dari Malaysia, Australia, dan
Sudirman, mereka akan datang melihat bagaimana Jember. Melalui Festival Jember Kota Cerutu ini, pihak panitia dan pemerintah daerah setempat bersinergi untuk lebih mengembangkan produk-produk UMKM agar mampu bersaing di pasar global yang akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan nasional. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Jika Anda pecinta kopi sejati, pasti penasaran dengan satu jenis biji kopi khas Maluku. Kopi tuni bukan sekedar jenis biji kopi, namun juga buah pikir dari kerjasama antara Koperasi Seribu Negeri Maluku yang menghimpun petani kopi tuni, UKM di sektor pengolahan dan pemasaran, serta Yayasan Kopi Maluku. Biji kopi tuni dibeli langsung dari petani dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sesampainya di rumah produksi, biji kopi akan dipilah sesuai dengan fisiknya yang terbagi menjadi grade A, B, dan C dengan grade A untuk biji yang punya fisik sempurna. Pemisahan grade bermanfaat untuk menentukan proses pengolahannya. Setelahnya, biji kopi dibakar hingga menghitam. Biji kopi akan didiamkan untuk beberapa saat setelah pembakaran agar karbon dioksida di dalamnya menguap. Proses giling pun baru bisa dilakukan setelahnya. Nah, setelah biji kopi tergiling sempurna menjadi bubuk, inilah produk yang siap dijual. Kopi tuni ukuran 150 gram, baik dalam bentuk bubuk ataupun biji kopi yang telah di roasting, dijual dengan harga Rp120.000. Cita rasanya membuat kopi tuni khas Maluku ini berbeda dengan yang lain. Ketua Yayasan Kopi Maluku Deltawan Fikjalen menjelaskan, pihaknya telah meneliti 17 sampel kopi dari 17 desa. Biji kopi yang berasal dari setiap desa memiliki cita rasa yang berbeda, dipengaruhi oleh jenis tanaman di sekitarnya. Negeri Ariate itu dia cita rasanya adalah cengkih karena dia pohonnya tumbuh di bawah pohon cengkih. Jadi bukan diinjek cita rasa buah, bukan. Tapi karena sistem tanam di Maluku ini adalah sistem tanam tumpang sari. Jadi di dusun-dusun petani itu ada pohon kopi yang terselip-selip di antara pohon-pohon mereka yang produktif lainnya. Nah, disitulah terjadilah cita rasa yang unik. Kopi tuni dijual secara daring melalui website dan media sosial dengan jangkauan pengiriman ke Jakarta, Makassar, hingga Surabaya. Selain itu, produk ini juga dikirim ke 2 mitra kedai kopi di Kota Ambon. Nah pemirsa, kalau yang ini tadi saya pesan namanya tuni cino, dibuat dari biji kopi tuni dicampur dengan susu kental manis. Dan khusus kopi yang ini terbuat dari biji kopi tuni Buano. Saya coba langsung ya yang ini. Ini menarik pemirsa, karena biasanya jika saya minum cappuccino dari biji kopi lain itu rasanya agak sedikit asam dan juga rasa pahitnya belum bisa saya toleransi. Tapi kalau yang ini pas banget di lidah saya. Dan justru ini diminum akan semakin nikmat jika lebih dingin. Dari Kota Ambon, Maluku, Rina Anggreni, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, demikian ketiga informasi untuk siang ini dan kami akan ajak Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara yang akan hadir pada petang nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu beristirahat siang Anda, pemirsa. Sampai jumpa.